Shalom Bapak Ibu sekalian, terima kasih buat Pak Tarigan, Ibu, Pak Sam, dan Ibu yang sudah memberikan kesempatan buat melayani. Saya senang ada di tempat ini, tiap kali saya dan keluarga ada di tempat ini, kami merasakan kami seperti di dalam sebuah keluarga. Puji Tuhan, kita adalah keluarga di dalam Kristus, amin. Saya tidak sendirian, ada istri saya di depan, yang duduk ada 3 orang anak saya, di mana ya? Tolong berdiri. Lukas, Simon, Noel. Mana yang satu lagi ya? Simon mana Simon? Simon kuliahnya di sini, udah masuk semester 5 ya. Kami semua diberkati oleh Tuhan, dijaga Tuhan, dipelihara Tuhan sama seperti Bapak Ibu dan adik-adik semua di tempat ini dipelihara dan dijaga Tuhan. Amin. Saya juga sama adik kami ya, ada Jonathan dan keluarga. Boleh berdiri? Puji Tuhan, kami dikasih tahu bahwa tema bulan ini di gereja ini adalah hikmat di dalam Kristus. Hikmat dalam Kristus. Bapak Ibu sekalian, di dalam Alkitab itu ada sebuah kata yang sering disebut yaitu hesed. Hesed atau grace adalah kebaikan yang seharusnya tidak layak kita terima tapi kita terima hari-hari ini. Coba kita bayangkan kalau misalnya kita hidup dari yang layak kita terima. Kita dihukum, neraka itu adalah bagian kita karena kita adalah orang berdosa. Lalu status kita tetap sebagai hamba budak dosa. Tapi puji Tuhan, hesed itu, kasih karunia Tuhan itu, grace itu ada dalam hidup kita. Hari ini kita memperoleh keselamatan yang kekal itu, amin. Kepastian keselamatan itu. Bahkan bukan cuma itu, kita boleh disebut anak-anak Allah. Amin. Amin. Jadi kekristenan bukan bicara tentang agama, tapi kekristenan bicara tentang apa? Tentang hidup kita yang sudah ditebus oleh kasih Tuhan yang luar biasa untuk kita. Dan kasih itulah yang membuat kita hidup hari ini, menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Makanya kalau kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan, maka kita bisa berkata, benar Tuhan, Engkau layak aku agungkan. Benar Tuhan, aku layak meninggikan Engkau. Amin. Mari kita membaca 1 Raja-Raja pasal 3, ayat 4, 5, dan 6. 1 Raja-Raja pasal 3, ayat 4, 5, dan 6. Mari kita baca sama-sama. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Dalam mimpi pada waktu malam berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Terus, lalu Salomo berkata apa? Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Terus, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Kalau kita baca ayat-ayat seterusnya, maka kita memperoleh satu hal bahwa Salomo meminta, apa yang Salomo minta? Hati yang faham menimbang perkara. Hati yang faham menerima perkara. Itulah namanya hikmat dari Tuhan. Hikmat di dalam Tuhan. Jadi dikatakan tadi ya, lalu Salomo apa katanya?
Lalu Salomo berkata, engkaulah, ayat slide berikutnya, engkaulah yang telah menunjukkan. Ada kata menunjukkan, lalu ada kata menjamin. Apa yang Tuhan tunjukkan kepada Daud? Apa yang Tuhan jamin kepada Daud, ayahnya Salomo? Apa? 2 kali diulang kata-kata itu. Kasih setiamu yang besar. Salomo lihat apa yang Tuhan buat bagi ayahnya Daud. Salomo menjadi saksi apa yang Tuhan buat bagi ayahnya Daud. Tuhan sudah menunjukkan dan Tuhan sudah menjamin kasih setianya yang besar. Bapak Ibu sekalian, Tuhan menunjukkan kepada kita, bahkan bukan cuma menunjukkan, Dia menjamin kasih setia yang besar untuk kita. Amin. Amin. Jadi ada kasih setia yang besar. Katakan besar. Tidak kecil, besar. Yang kita dapatkan itu besar, bukan kecil. Dia kasih setia yang besar. Kasih setiamu yang besar itu, bahasa aslinya hesed gadol. Hesed itu artinya grace, kasih karunia. Gadol itu besar. Tuhan kasih karunia Tuhan yang besar bagi Daud. Tuhan jamin, Tuhan tunjukkan kasih setia, hesed gadol itu kepada Daud. Dan Salomo menjadi saksinya. Salomo melihat perbuatan-perbuatan Tuhan bagi ayahnya. Kita bersyukur kita hidup di dalam hesed gadol itu. Kasih karunia Tuhan yang besar itu. Amin. Nah, apa yang terjadi jika kasih karunia Tuhan, hesed gadol itu melimpah atas hidup kita? Nah, waktu saya cari, saya ketemu Kisah Rasul pasal 4 ayat 33 dan 34. Apa yang terjadi jika kasih karunia Tuhan itu, hesed gadol itu melimpah atas hidup kita? Ayo kita baca. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaan itu dan hasil penjualan itu mereka bawa. Mereka semua hidup. Katakan semua. Katakan semua. Kalau semua itu tidak ada yang terkecuali. Semua beroleh hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kita semua hidup dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Kita hidup dalam hesed gadolnya Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun. Katakan tidak ada. Artinya semua hidupnya tidak berkekurangan. Kita bukan cuma sehat, tapi kita prosper di dalam Tuhan. Amin. Ada hesed gadol. Salomo minta ini. Salomo doa ini. Dia berdoa supaya dia punya hikmat, punya hati yang paham menimbang segala perkara. Dia miliki hati yang mau minta hati yang paham menimbang segala perkara. Hikmat. Tapi bukan cuma hikmat sebarang hikmat, tapi hikmat yang Tuhan sudah tunjukkan kepada ayahnya Daud, yaitu apa? Kesadaran akan kasih karunia Tuhan yang besar. Artinya apa? Artinya Salomo minta hikmat dari kasih karunia Tuhan yang besar. Bukan cuma hikmat biasa, tapi hikmat yang dari kasih karunia Tuhan yang besar. Dari apa yang dia lihat dari ayahnya Daud. Salomo minta itu. 2 Korintus 1 ayat 12. Yuk kita baca sama-sama. 2 Korintus 1
ayat yang ke-12. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami. Bahwa apa? Bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah. Bukan apa? Bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Jadi kita bukan hidup oleh hikmat duniawi, tetapi hidup oleh hikmat kekuatan kasih karunia Allah. Kita tidak mengandalkan hikmat yang dari dunia, tapi kita mengandalkan hikmat yang dari Tuhan. Hikmat kekuatan kasih karunia Allah. Beda enggak? Hikmat yang dari Allah dengan hikmat yang dari dunia, dari manusia. Beda enggak? Pak Gembala bilang beda banget. Sudah beda pakai banget gitu ya. Beda banget. Ayo kita baca Yakobus pasal 3 ayat 13 dan 17. Supaya kita lihat perbedaannya. Yuk baca sama-sama 1, 2, iya. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu dunia dan setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Jadi ada beda. Ya, di slide berikutnya saya tulis, ada beda hikmat duniawi dengan hikmat dalam Kristus. Hikmat duniawi ada perasaan iri hati, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri, sombong, berdusta melawan kebenaran. Tapi hikmat di dalam Kristus, apa katanya tadi? Murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Biarlah hikmat yang dari Tuhan itu ada pada kita. Biarlah kita berdoa sama seperti Salomo. Tuhan kami, biarlah Tuhan kasih hikmat yang dari sorga, yang dari Tuhan. Yang tidak iri hati, yang tidak mementingkan diri sendiri, yang tidak sombong memegahkan diri, tidak berdusta melawan kebenaran. Tapi murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan. Ada buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Salomo minta itu. Salomo minta hikmat yang dari Tuhan. Bukan cuma hikmat biasa, tapi hikmat yang dari Tuhan. Hikmat yang ada di dalam Tuhan. 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Ini doa Salomo. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara. Hikmat yang dari Tuhan. Biarlah kita berdoa, Tuhan kasih kami hati yang paham menimbang perkara. Hikmat dalam Kristus. Untuk apa? Untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat.
Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-umatmu yang sangat besar ini. Nah, hati yang faham menimbang segala perkara, itu bahasa aslinya sema. Bila kita berdoa, kita minta sema yang dari Tuhan. Sema itu hearing heart, hati yang mendengar. Waktu datang dua perempuan sundal kepada Salomo. Salomo terima enggak? Terima. Kenapa Salomo terima? Seharusnya kan mereka enggak layak ketemu Salomo. Tapi Salomo terima. Karena apa? Karena dia punya hikmat yang dari Tuhan. Dia pendamai. Dia enggak mau ada kekacauan, dia terima. Lalu masalahnya apa? Salah satu dari ibu ini, anaknya meninggal, tertindih waktu tidur. Lalu dia pergi kepada ibu yang lain yang punya anak juga. Lalu dia tukar anak itu dengan anaknya yang sudah mati. Itu hikmat yang dari dunia. Iri hati, mementingkan diri sendiri. Lalu kira-kira apa yang dilakukan Salomo? Salomo cek siapa sebenarnya ibu dari anak yang masih hidup ini. Caranya apa? Caranya dia minta sema tadi, hikmat yang dari Tuhan. Hati yang mampu menimbang perkara. Lalu Salomo bilang apa? Sama prajuritnya, ambil pedang. Pedang itu bicara tentang firman Allah. Ibrani 4 ayat 12. Ayo baca. Sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Allah itu sanggup, katakan sanggup, membedakan pertimbangan dan pikiran hati manusia. Jadi Salomo bilang apa? Bunuh anak itu. Lalu ibu yang benar-benar punya dari anak yang hidup itu, mau enggak anaknya mati? Hah? Ada enggak kalau misalnya kita punya anak, lalu anaknya mau mati dibunuh? Enggak ada kan? Pasti spontanitas berusaha untuk melindungi anak itu. Lalu ibu ini bilang, jangan, biarkan anak itu hidup. Biarkan dia bersama dengan ibu itu, enggak apa-apa. Asalkan anak itu tetap hidup. Lalu Salomo mengetahui siapa sebenarnya ibu dari anak yang masih hidup itu. Amin. Amin. Sema. Hati yang menimbang perkara. Saya berdoa biarlah kita meminta kepada Tuhan. Sema itu. Hati yang menimbang perkara. Hikmat yang dari Kristus. Salomo berhasil atau gagal akhirnya? Akhirnya gagal dia. Tapi kita tidak gagal karena kita ada di dalam Kristus. Salomo masih hidup dalam hukum Taurat. Tapi kita hidup dalam kasih karunia. Kita tidak gagal karena Tuhan kita yang ada dalam kita itu tidak gagal. Amin. Minta sema. Biarlah hari-hari ini, ada banyak orang muda di tempat ini. Mintalah sema yang dari Tuhan. Hikmat di dalam Kristus. Kita punya hikmat yang dalam Kristus.
1 Raja-Raja 3 ayat 10 bilang apa? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jika kita hari ini meminta sema itu, maka baik di mata Tuhan. Sama seperti Salomo meminta demikian. Mintalah, karena itu baik di mata Tuhan. Hai para keluarga, hai orang tua, hai anak-anak mahasiswa di tempat ini. Mintalah sema, karena itu baik di mata Tuhan. Kita berdoa. Kita minta sema itu. Mengapa Salomo meminta hikmat ini? Hati yang paham menimbang segala perkara. Kenapa kita harus minta sema ini? Hikmat di dalam Kristus. Yuk kita baca Amsal pasal 3. Ini yang tulis Salomo, Amsal pasal 3 ayat 13 dan 17 ini. Yuk baca sama-sama 1, 2, ya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, mendapat sema, orang yang memperoleh kepandaian karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya, tidak dapat menyamai sema. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalan sejahtera. Jadi ada 5 benefit. Kalau kita punya sema, kalau kita punya hikmat dalam Kristus. Apa yang pertama? Umur yang panjang. Katanya tadi umur panjang ada di tangan kanannya. Terus yang kedua apa? Kekayaan di tangan kirinya. Kehormatan apa? Kemudian yang keempat, jalannya penuh bahagia. Yang kelima apa? Sejahtera. Siapa yang mau dapat benefit ini? Angkat tangan. Oh, lihatlah Tuhan tangan-tangan yang terangkat. Ada 5 benefit waktu kita punya hikmat dalam Kristus. Mintalah. Minta kata Tuhan. Karena itu baik di mata Tuhan. Terus 1 Raja-Raja 3 ayat 11, 12 dan 13. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Terus, dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu. Apa yang Tuhan berikan? Kekayaan maupun kemuliaan. Sehingga apa? Sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Wow, kalau punya sema yang dari Tuhan, kalau punya hikmat yang daripada Tuhan, kita dapat ini semua sama seperti Salomo. Yuk terus 1 Raja-Raja 4 ayat 29. Yuk baca sama-sama, 1, 2, ya. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan jadi Tuhan bukan cuma kasih sema, bukan cuma kasih hikmat, kasih juga apa? Pengertian yang amat besar. Tuhan kasih pewahyuan buat Salomo. Tuhan kasih pewahyuan untuk kita. Dia bukan cuma kasih hikmat, kasih pengertian yang amat besar, pewahyuan serta apa? Akal yang sangat luas. Akal yang luas itu bicara tentang hati yang lapang. Sabar. Sabar waktu ada masalah. Waktu 2 perempuan sundal itu datang. Dia sabar terima orang itu.
Karena dia punya hikmat yang dari Tuhan. Dia sabar nantikan apa yang Tuhan janjikan kepada dia. Jadi waktu kita punya sema, kita punya pewahyuan, kita punya akal yang luas, large heart, hati yang lapang, yang sabar. Kita terus yuk 1 Raja-Raja 4 ayat 30 dan 31. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Jadi kalau kita punya sema itu, hikmat kita yang dari sorga itu, yang dari Tuhan itu melebihi segala hikmat dunia. Dunia tidak punya itu. Tapi anak-anak Tuhan punya itu. Punya sema. Amin. Ia lebih bijaksana daripada semua orang. Saya dan Anda lebih bijaksana. Bukan karena kita pintar. Orang lain di luar sana mungkin bisa lebih pintar daripada kita. Amin. Bisa lebih cerdas daripada kita. Tapi mereka tidak punya sema. Mereka tidak punya hikmat dalam Kristus. Tapi kita anak-anak Tuhan punya sema, punya hikmat dalam Kristus. Lebih bijaksana daripada semua orang. Daripada Etan orang Esrahi. Daripada Heman, Kalkol dan Darda. Anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapatkan nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Kenapa banyak orang-orang percaya, banyak anak-anak Tuhan jadi kepala bukan ekor, naik tidak turun, karena punya sema, punya hikmat dari Tuhan, punya hikmat dalam Kristus. Yuk ayat berikutnya, ayat 32. Siapa yang tulis Amsal? Salomo, 3000 Amsal Salomo punya. Dan nyanyian Mazmur, ada berapa? Alkitab tulis ini. Ia mengubah 3000 Amsal dan nyanyiannya ada 1005. Kalau pencipta lagu zaman ini ada yang bikin sampai segini banyak? Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Salomo dia doa. Dia minta hati yang paham menimbang segala perkara. Karena dia sadar, dia lihat kasih setia Tuhan yang besar itu ada pada ayahnya. Hikmat dari kasih karya Tuhan yang besar, pewahyuan yang luas, hati yang lapang, hati yang murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, penuh buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ada sama Salomo. Karena dia punya sema, punya hikmat di dalam Kristus. Saya undang semua yang melayani maju ke depan. Berdoalah, mintalah sema. Itulah yang membedakan kita dari dunia ini. Itulah yang membedakan hikmat dunia dengan hikmat yang dari Tuhan. Tuhan menciptakan kita untuk dikasihinya, untuk dicintainya. Bukan cuma dikasihi dan dicintai, dia memperlengkapi kita dengan hikmat yang daripadanya. Saya
Undang kita semua bangkit berdiri. Kita berdoa, Tuhan, kami juga mau sema itu. Kami juga mau hikmat yang dari Kristus itu ada pada hidup kami. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta. Yesus, oh kami cinta Engkau, Ku cinta, kami mengasihi Engkau Tuhan. ku tinggikan, Dalam mata karamasi, ku agungkan. oh aku kan memuji-Mu, oh haleluya. Kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Bapak Ibu sekalian, perjalanan kita orang percaya sama seperti perjalanan bangsa Israel. Mereka dibawa keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Kita juga dibawa keluar dari perbudakan dosa. Waktu Israel di padang gurun, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Di dalam suka dan duka, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Waktu Israel masuk ke padang gurun, lihat enggak hikmat yang dari dunia dengan hikmat yang dari Tuhan. 10 orang pemimpin Israel, dia pakai hikmat dunia, dia pakai hikmat manusia. Dia mereka lihat musuh-musuh raksasa yang besar. Mereka lupa dengan Tuhan. Mereka tidak fokus kepada sema, hikmat yang dari Tuhan. Mereka fokus sama hikmat mereka. Mereka bilang tidak mungkin. Mereka andalkan kekuatan hikmat manusia. Tapi bersyukur ada Yosua dan Kaleb. Mereka pakai sema, mereka pakai hikmat yang dari Tuhan. Mereka lah yang masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan waktu mereka masuk tanah perjanjian, Tuhan berindah. Tuhan sudah janjikan. Mereka ambil. Mereka ambil. Mereka injak. Dan mereka berkata, setiap tanah yang kuinjak dengan kakiku. Mereka injak. Yeriko mereka robohkan. Air yang pahit jadi manis, marah. Mata air marah. Mereka akan kalahkan musuh-musuh mereka yang besar. Ada peperangan di tanah perjanjian. Tuhan janjikan, tapi kalau kita tidak rebut itu, tidak dapat. Kalau kita tidak ambil itu, tidak dapat. Ambil janji Tuhan, minta sama Tuhan, sema itu. Hikmat yang dari Tuhan itu, waktu kita mengambil setiap keputusan. Aku mau andalkan sema itu Tuhan. Bukan hikmat manusia, bukan hikmat dunia, tapi hikmat yang dari Tuhan. Katakan sekali lagi, sebab Kau layak. Sebab Kau layak. Oh, terima pujian. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan, sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak.
atas segala raja. Serukan. Raja di atas segala raja. Segala raja. Yesus. Raja di atas segala raja. Haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami ada dalam Engkau. Kami ada dalam Yesus Kristus yang adalah hikmat Allah. Dan hikmat itu bekerja mengajar kami, menuntun kami. Kami adalah umat pemenang. Kami adalah mewarisi janji-janji Tuhan yang akan kami lihat digenapi dalam hidup kami. Apa yang Tuhan limpahkan kepada Daud, kepada Salomo, itu juga bagian kami. Berikan kami hati yang mampu menimbang perkara. Ajarkan kami untuk melihat hikmat yang dari surga. Bukan mengandalkan pendidikan kami, sekolah kami, pengalaman kami, hikmat dunia. Kami tahu itu semua penting, tapi itu semua terbatas. Tapi hikmat Tuhan tidak terbatas. Engkau sanggup melihat yang tidak bisa kami lihat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kepada firman-Mu. Kami percaya kepada tuntunan-Mu. Kami percaya kepada berkat-Mu. Haleluya, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Pak Yohanes Taruna yang telah menjadi berkat. Saudara semua diberkati. Haleluya, terima kasih Pak. Dan kita bersyukur bahwa anak-anak muda kita semua juga dimenangkan masuk ke dalam langkah awal menjadi milik Kristus. Mati dan bangkit bersama Kristus itu adalah hikmat yang pertama. Kita bersyukur kemarin ada 7 anak muda kita yang dibaptis. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya mengundang untuk semua yang sudah dibaptis maju ke depan. Saya mengundang Pak Gembala, kita akan berdoa untuk meneguhkan anak-anak muda kita. Haleluya. Saya undang cepat 7 orang berdiri di depan. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Yohanes Taruna. Saya juga sangat diberkati. Saya yakin semua diberkati. Biarlah pengurapan Tuhan atas Pak Yohanes pertama-tama. Mana lagi? 1 orang? Siapa? Oh, kemana dia? Hah? Oh iya. Baiklah saudara, inilah kemarin ada 7 anak kita yang menyerahkan diri percaya pada Yesus dalam menyatakan imannya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan selamanya satu-satunya dan memberi diri dibaptis dengan sukacita. Baiklah saya undang sedikit, kita berdiri, kita berdoa untuk anak-anaknya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucapkan syukur luar biasa dan kami tahu seluruh malaikat di surga bersorak-sorai. Firman-Mu, jikalau seorang saja bertobat, seluruh malaikat bersukacita. Ini ada 7 orang. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Anakku, sekarang engkau sudah menjadi milik Yesus. Karena engkau telah menyatakan iman-Mu, kemarin engkau dibaptis. Karena engkau telah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Mu. Dan telah memberi diri dibaptis. Hari ini kami doakan, engkau menjadi milik Tuhan dan anak Tuhan. Dan menjadi keluarga dalam tubuh Kristus di tempat ini. Tuhan berjanji, jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan dia, mendengarkan dan melakukan apa yang dikatakannya, engkau akan diberkati, hidupmu akan berfaedah, hidupmu akan penuh bahagia, penuh sejahtera. Ketika kau mendengarkan dia, janji Tuhan, semua murid Tuhan akan hidup sejahtera berlimpah-limpah. Jadilah Tuhan ini anak-anakmu yang diberkati dengan melimpahnya. Dan engkau akan hidup bahagia, hidup sejahtera, bahkan sampai anak cucumu. Engkau mendapat pasangan, suami atau istri yang dari Tuhan akan melahirkan
anak-anak yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Bila anak-anak muda ini seperti janjimu, bahwa Engkau punya rencana masa depan yang penuh harapan. Nyatakan kepada mereka, supaya mereka manusia-manusia Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan berjanji, jika engkau memuliakan nama Tuhan saja, maka Dia akan mengangkat hidupmu. Tempatkanlah Tuhan nomor 1 dalam hidupmu. Muliakan Dia di dalam segala kesempatan. Tinggikan namanya dan layani Dia dalam keadaan apapun dan situasi pun. Tuhan akan mengangkat hidupmu. Terima kasih Tuhan, kami memberkati orang tua mereka juga yang telah mendidik mereka, membimbing mereka. Sehingga hari ini ada bertambah penduduk surga 7 orang. Dan akan berlipat-lipat kalian dalam mereka. Mereka menjadi murid Tuhan yang akan memberitakan bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kami memberikan tanda baptis pada saudara-saudara kita ini. Saudara ya, biarlah saudara setelah dibaptis segera masuk dalam pemuridan supaya saudara dibimbing semakin dewasa, diperlengkapi, boleh menjadi bagian dari jemaat Tuhan, pelayan Tuhan tempat ini, dan kau akan dipakai Tuhan. Firman Tuhan, jika engkau tetap dalam aku dalam engkau berbuah banyak. Itulah sukacita kita semua. Terima kasih. Silahkan duduk. Baik, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Mau nyanyi dulu. Akan membawa pujian ya. Silahkan.
Baik jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan terima berkat Tuhan. Mari angkat tangan kita. Kami bersyukur kami diberkati sungguh oleh kehadiran Tuhan. Terima kasih Engkau menyingkapkan mata rohani kami. Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Dan kami mau pulang dengan kekuatan baru, dengan kesegaran dari Tuhan. Kami percaya kami memiliki hikmat Allah yang akan menuntun kami sepanjang minggu ini. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Allah mengerahkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Anugerah, kasih setia dari Allah Bapa, kasih sayang dan pertolongan dari Tuhan Yesus serta hikmat Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Yang terima katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.